Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa bertemu lagi di pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dan sedikit komentar atau penjelasan tentang hadis-hadis yang kita baca pada momentum hari ini. Hari ini insya Allah kita akan membaca hadis nomor 1084, 1085 ya. 1084 dan 1085, dua hadis insya Allah ya. Jadi dua hadis ini seperti hadis 1083 diriwayatkan dari Abu Hurairah ya. Di hadis nomor 1084 ini Rasulullah SAW menjelaskan ya, bahwa barisan kaum laki-laki dalam sholat berjamaah di masjid atau di musola yang paling baik itu adalah barisan yang berada di depan ya, barisan yang ada di depan. Nah, jadi kalau untuk laki-laki ya, semakin di depan itu semakin bagus, karena di depan itu kan menunjukkan semangat. Nah, orang tidak akan bisa sampai di depan kalau posisinya rebutan, kecuali kalau dia berangkat lebih awal. Nah, oke ya. Dan sebaik-baik barisan laki-laki itu yang paling belakangan. Ya, biasanya belakangan itu berangkatnya juga belakangan, atau berangkat duluan tapi males-malesan, ogah-ogahan ya, sehingga akhirnya dapat barisan belakangan. Nah, itu justru barisan yang paling buruk. Padahal kalau dipikir-pikir ya, satu masjid atau satu musola, bahkan satu jamaah, satu imam, tapi yang di depan tuh pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang di belakangnya. Nah, yang di depannya lebih baik daripada yang di belakangnya lagi, begitu seterusnya ya. Itu kan cuma istilahnya perlu sedikit perjuangan, tapi mendapatkan nilai jauh lebih besar, lebih afdol dan lebih utama. Sebaliknya, wa khairu sufufin nisa, seburuk-buruk barisan laki-laki perempuan adalah yang terdepan. Kenapa? Karena yang terdepan itu paling dekat dengan barisan laki-laki. Nah, tadi juga gitu. Barisan laki-laki belakang itu terburuk. Kenapa? Karena itu paling dekat dengan perempuan. Di antara sebabnya itu, di samping faktor keterlambatan juga faktor dekat dengan perempuan. Nah, khairu sufufin nisa, sebaik-baik barisan perempuan adalah paling belakang, karena paling jauh dari laki-laki, ya kan? Oke, nah wasyarruhan, seburuk-buruk barisan perempuan adalah awwaluha, yang berada di depan karena paling dekat dengan laki-laki. Nah, biasanya walaupun perempuan berangkat duluan, karena berangkat duluan maka dia bisa memilih tempat. Tentu karena secara umum perempuan itu punya sifat lebih kuat malu dibanding laki-laki, maka dia kalau duluan ngambil posisi belakang, maka masuk kategori khairu sufufin nisa. Nah, hadis ini berlaku kalau pelaksanaan sholat jamaah itu ya, antara laki-laki dan perempuan tidak ada sitarnya. Manakala tidak ada sitarnya atau ya tidak ada pembatasnya. Nah, tentu berbeda kalau perempuan itu sholat sesama perempuan ya. Kalau perempuan sholat sesama perempuan, maka sebaik-baik barisan perempuan di antara seluruh jamaah yang semuanya adalah perempuan, tentu juga yang paling depan gitu. Karena tentu perempuan yang datang duluan akan mengambil barisan depan, sebab mereka tahu tidak ada laki-laki di sana. Atau kalau tempat perempuan itu ada satirnya yang tidak terlihat oleh laki-laki, atau berada di ruangan yang terpagari dengan rapat dari jamaah laki-laki. Nah, kalau seperti itu maka yang berlaku bukan hadis yang terbaik adalah belakang, tapi yang terbaik adalah yang terdepan seperti laki-laki, karena sudah posisi khusus. Nah, itu maksud hadis 1084, kandungannya kira-kira seperti itu ya. Yang 85 ya,
Wa Nabi Sa'idin, dan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW melihat fi ashabi ta'akhuran. Jadi beliau sudah masuk masjid, Rasulullah SAW sudah masuk masjid, terus beliau perhatikan sebagian sahabat Nabi itu kok ya memperlambat diri. Ya, ta'akhuran itu maksudnya apa? Memperlambat diri atau memilih barisan yang belakang-belakangan. Memilih barisan belakang. Nah, karena beliau melihat seperti itu, ya, tugas Rasulullah kan menasihati dan memilihkan yang terbaik untuk umatnya, termasuk para sahabatnya. Maka beliau bersabda kepada mereka, taqaddamu, maju, ya, maju. Nah, terus fa'atimmu bi, nanti yang barisan terdepan itu kan menyaksikan dan melihat Rasulullah, maka dia langsung menjadikan Rasulullah sebagai panutannya. Nah, barisan kedua yang atau belakangnya yang tidak melihat Rasulullah, dia melihat barisan lebih depannya lagi. Wa ya'tamma bikum man ba'dakum. Ini tata urutan baris dalam sholat berjamaah seperti itu, ya. Nah, yang perlu kita perhatikan belakangan ini. Ini ada bernada ancaman dari Rasulullah SAW, walaupun kalimatnya kalimat berita, tapi nadanya ancaman. La yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhirahumullah. Ya, beliau bersabda, ada orang itu yang senangnya ngeri-ngeri, senangnya memperlambat diri, senangnya mengambil posisi belakangan, tidak mau duluan, ya kan? Akibatnya orang seperti itu akan dihukum oleh Allah SWT. Hukumannya di dunia dan hukumannya di akhirat. Hukuman di akhiratnya ya tentu mereka akan terlambat dalam menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hatta yu'akhirahumullah. Hukuman di dunianya karena dia selalu milih-milih belakangan, sengaja memperlambat diri atau ngeri-ngeri, akibatnya oleh Allah itu kecenderungannya itu dikasih fasilitas sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa fasilitasnya ya? Ini kalau orang Jawa itu dilalahnya itu begitu ada azan itu ada keperluan yang lain, ya kan? Akibatnya apa? Carry. Padahal kalau dipikir-pikir hajat memangnya kan, momentum peluangnya itu kan kalau kita lagi di rumah begini kan, dari pagi sampai zuhur itu ada sekitar 6 jam. Itu kan peluang untuk buang hajat, kencing atau buang hajat yang lainnya atau urusan lainnya kan peluangnya 6 jam. Tapi kenapa oleh Allah dimunculkan? Atau kenapa baru muncul, nggak kita sebut oleh Allah ya, kenapa baru muncul hajatnya itu menjelang zuhur bahkan setelah azan? Ini sebenarnya itu bagian dari bentuk hukuman Allah SWT kepada orang yang sengaja memperlambat diri atau sengaja ngeri-ngeri. Jadi oleh karena itu ya, saudara semuanya, ini kita mesti membangun semangat, jangan sengaja memperlambat diri supaya tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kajian dan pembacaan hadis yang bisa saya lakukan pada hari ini ya. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup bersama dengan doa penutup majelis ya. Dan surat Al-Asri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.